Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan ya ke mata kuliah selanjutnya yaitu psikologi belajar. Nah, lanjut saja di sini materi selanjutnya yaitu Saudari Hidayati yang akan menyampaikan hasil kerja kerasnya selama seminggu ini. Mungkin lanjut, silakan untuk materi untuk penjelasan. Baik, terima kasih. Mungkin untuk meningkat waktu langsung saja teman-teman bisa lihat di slide di depan di definisi dan jenis-jenis kesulitan belajar. Di sana ada 3. Yang pertama, kesulitan belajar di akademik. Kesulitan dalam menguasai keterampilan atau konsep-konsep tertentu seperti membaca, menulis, atau berhitung. Yang kedua, kesulitan belajar di perkembangan, di mana kesulitan belajar di perkembangan itu terkait dengan perkembangan kognitif, motorik, atau bahasa anak. Dan yang ketiga, kesulitan belajar sosial atau emosional, di mana kesulitan dalam memahami dan mengelola emosi serta berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kesulitan. Di sini faktor-faktor penyebab kesulitan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, faktor internal dan juga faktor eksternal. Lanjut, dampak kesulitan belajar pada prestasi akademik. Di sini di slide-nya ada 3, teman-teman bisa lihat di depan. Yang pertama, penurunan motivasi, di mana kesulitan belajar dapat menyebabkan siswa merasa frustasi dan kehilangan semangat untuk belajar. Yang kedua, gangguan fokus, di mana siswa kesulitan berkonsentrasi dan mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Dan yang ketiga, penurunan prestasi yang berdampak pada nilai akademik yang menurun dan dapat berakibat pada kelulusan. Lanjut, di pengertian stres dan kecemasan dalam belajar. Teman-teman bisa lihat di slide di depan. Di sana ada stres akademik, kecemasan akademik. Mungkin teman-teman kan bisa baca ya, mungkin bisa baca sendiri. Lanjut, sumber-sumber stres dan kecemasan akademik. Di sana ada tekanan ujian, beban tugas, harapan orang tua, harapan guru, dan harapan orang tua. Dari 4 di atas itu menyebabkan sumber-sumber atau penyebab dari terjadinya stres dan kecemasan pada akademik tersebut. Lanjut, pengaruh stres dan kecemasan terhadap proses belajar. Di sana ada 3. Yang pertama, penurunan konsentrasi, dan yang kedua, daya ingat menurun, dan ketiga, motivasinya turun. Nah, adapun dalam kita mengatasi stres dan kecemasan tersebut, di sini ada 3. Yang pertama, kita identifikasi masalah, di mana memahami akar penyebab kesulitan belajar, stres dan kecemasan adalah langkah awal untuk menyelesaikannya. Yang kedua, kembangkan strategi, di mana menerapkan pendekatan yang sesuai seperti belajar dengan lebih struktur, manajemen waktu, dan relaksasi. Dan yang ketiga, dapatkan dukungan, di mana ketika kita dapatkan dukungan itu di sana melibatkan guru, orang tua, dan konselor untuk memberikan bimbingan dan bantuan yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir di situ ada peran guru, orang tua, dan institusi dalam membantu siswa dalam keadaan cemas dan stres tersebut. Mungkin teman-teman bisa lihat di depannya slide-nya. Kami kembalikan ke moderator. Baiklah, karena materi sudah selesai menyampaikan beberapa materinya, yaitu langsung saja ke sesi tanya jawab. Saya buka 2 penanya, silakan audiens yang mau bertanya. Mana buat paling utama materinya? Ini kan Pak Ri kemarin kan menjelaskan. Pak Ri, kamu kan dulu ke Ilham. Kemarin kamu ambil aplikasi psikologi belajar itu. soalnya tadi Ini makanya nih lihat nih. Ini Pak Ri. Terus kan mulakan UTS kan hari ini, tapi kan UTS itu nggak diadakan. Jadi ini lanjut saya ini memahami masalah. Ini sih mau ambil ini ada
Ya, langsung saja ke pertanyaannya. Mengapa rasa cemas dapat merugikan mahasiswa selama ujian? Kayak sepertinya, misalnya ini untuk ada ujian besok, tapi rasa cemas itu bisa merugikan mahasiswa. Bagaimana solusinya? Mengatasi rasa cemas ini biar tidak merugikan diri sendiri untuk menghadapi misal ujian atau praktek-praktek lain-lainnya itu. Kan pasti orang besoknya mau ujian itu rasa cemasnya kan dari misalnya dari kemarin rasa cemasnya itu cemas ini bisa dijawab besok untuk pertanyaan untuk prakteknya. Bagaimana solusinya itu biar tidak merugikan rasa cemas itu? Selanjutnya ini nanti tuh kan mas tadi ditanya oh kamu yang UTS itu kemana nanti aku kan kita stres dan kecemasan. stres dan dalam belajar. Itu lah anak Bodi. Aduh, Oh itu Sophie mau tanya. aduh. Ini Dodi tadi mau nanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Dan saya itu kan sering kita bahas cemas ya, tapi kita nggak tahu nih apa tapi cemas ada gitu kan? Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Sama sih ya, saya juga. Tapi kan ini kan ada deh, ada kan dia kata ujian, ada yang ini termasuk merah. Nah, tiba-tiba bagaimana cara kita menanggulangi atau menanggulangi rasa cemas yang tiba-tiba ada rasanya. Baiklah, setelah jawaban pertanyaannya akan dijawab oleh materi dengan pertanyaan mengapa rasa cemas dapat merugikan mahasiswa selama ujian dan bagaimana solusinya? Baik, terima kasih kami ucapkan sebelumnya pada audiens yang sudah bertanya. Di sini saya akan menjawab mengapa rasa cemas dapat merugikan mahasiswa selama ujian dan bagaimana solusinya. Di sini ketika ujian itu berlangsung maka otomatis kecemasan di dalam diri kita itu pasti akan merasa cemas gitu. Yang pertama itu karena gangguan konsentrasi, di mana rasa cemas membuat pikiran sulit fokus pada soal ujian tersebut. Ketika kita hilang fokus, maka di situ rasa cemas pada diri kita itu akan timbul gitu. Dan yang kedua, daya ingat menurun. Nah, kecemasan ini menyebabkan otak kesulitan mengakses informasi yang telah dipelajari. Hal ini karena saat stres, bagian otak yang bertanggung jawab untuk mengingat menjadi kurang efisien begitu. Nah, adapun solusi yang dapat kita ambil dari ketika kita merasa cemas itu yang pertama adalah persiapan yang matang. Di mana ketika kita mempersiapkan ujian kita secara matang itu otomatis dalam diri kita itu tidak merasa cemas lagi gitu. Apa yang kita cemaskan? Sedangkan ujian kita itu kan sudah kita persiapkan jauh-jauh hari gitu, sudah matang lah gitu istilahnya. Yang kedua, latihan pernapasan dan relaksi. Nah, teknik pernapasan dalam seperti pernapasan 4, 7 sampai 8 tarikan napas pada 4 detik, tahan 7 detik dan hembuskan 8 detik. Nah, ketika kecemasan itu menghampiri kita, adalah kita melatihkan pernapasan dan relaksasi gitu. Seperti kayak kita berusaha untuk menarik napas gitu, tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan gitu. Dan yang ketiga, perbaiki pola tidur dan pola makan. Ketika kita memperbaiki pola tidur dan pola makan kita, otomatis
di situ konsentrasi dan lain sebagainya pada tubuh kita itu akan tetap stabil gitu. Nah, ketika tetap stabil, maka di situ kecemasan pada diri kita itu tidak ada gitu, akan hilang rasa cemas tersebut gitu. Terus selanjutnya, kelola waktu dengan baik. Saat mengerjakan ujian, mahasiswa bisa membagi waktu untuk setiap bagian atau soal. Ini membantu agar tidak terburu-buru atau terjebak pada satu soal terlalu lama. Di sini kita sebagai mahasiswa untuk mengendalikan atau untuk dapat solusi dari kecemasan tersebut, itu kita bisa mengelola waktu dengan baik gitu dan efisien. Itu aja sih. Gimana saudara Juhante? Pada audiens yang mau menambahkan silakan. Ini biasa. Menanggapi silakan tertulis. Lalu bagaimana seorang guru itu kan tadi kan kecemasan seorang belajar. Ya, siswa. Ya, yang sama sih. Iya, samanya. Jadi kecemasannya. Bagaimana ya cara seorang guru itu lalu bagaimana seorang guru itu apa namanya? Kita bahas dulu di sini. Iya, siswanya. Ketika belajar kan ada ulangan di depan. Nah, lalu bagaimana seorang guru itu membandingkan kecemasan saat belajar dan kecemasan saat apa namanya kehidupan sosial? Apa? Bagaimana cara seorang guru itu apa namanya? Seorang siswa mungkin. Guru. Wah, benar kita bahas dulu. di sini. Psikologi belajar ini menyakup siapa yang ada di dalam kelas itu. Kecemasan saat ulangan. Ya, ini kan psikologi belajar, bukan hanya siswa saja, tapi terutama kita guru. Lalu bagaimana seorang guru itu apa namanya? Cara mereka membandingkan kecemasan saat belajar dan saat kecemasan kehidupan sosialnya. Yang bandingkan kecemasan siswanya ini atau Nah, bagaimana cara punya apa namanya? gimana cara kita tahu cemas kalau dari indahnya seseorang dari diri kita sendiri sih sudah ditahu sama Allah. Ya, berperan sebagai ini mengetahui Berarti dia kecemasan bagaimana? dia saat belajar dan kecemasan dia saat di kehidupan sosialnya. Berarti gimana guru ini bisa membedakan siswa cemas dan juga belajar untuk dia kerjanya itu. Itu di dalam kelas itu nih ulangan. Misalnya ada teknik dulu itu cemas misalnya ibadah sama di kehidupan sosialnya. Bagaimana cara membedakan seorang guru itu membedakan kecemasan siswa tersebut antara kecemasan saat belajar atau ujian dan juga kecemasan saat menghadapi kehidupan di dunia nyata gitu. Yang pertama, seorang guru atau seorang tenaga pendidik itu harus mengamati pola kecemasan di kelas. Yang pertama, misal seorang anak murid nih, seorang guru meneliti anak murid tersebut, dia mengetahui bahwa anak murid tersebut itu cemas dalam belajar, tidak cemas dalam kehidupan. Ditandai dengan siswa yang cemas dalam belajar biasanya menunjukkan kecemasan hanya saat menghadapi tugas, ujian atau presentasi di kelas. Nah, ketika saya sebutkan yang tadi, di situ kita bisa tahu gitu gerak-gerik tubuh seorang siswa tersebut itu ketika menghadapi ujian tersebut. Dia akan cemas kayak seperti bergetar, terus kayak demam panggung ketika presentasi, demam melihat teman-temannya yang banyak gitu. Nah, di situ kita bisa melihat gerak-gerik tubuh siswa tersebut gitu, bahwa dia mengalami kecemasan dalam belajar tersebut gitu. Nah, dan yang kedua itu di kehidupan nyata. Di situ ditandai jika siswa tampak cemas tidak hanya saat belajar tetapi juga di luar kegiatan akademik seperti saat berinteraksi dengan teman atau terlibat dalam aktivitas non-akademik. Hal ini menunjukkan bahwa kecemasan berasal dari kehidupan pribadi. Contohnya seperti misal dalam kehidupan pribadi yang non-akademiknya itu, di situ seorang siswa ini tapi di luar akademik ya. Di situ dia kayak cemas gimana cara dia untuk melunasi hutangnya tersebut gitu. Pasti di situ rasa cemasnya itu pasti akan timbul gitu. Iya, aduh gimana
saya bayar utang saya gitu. Sedangkan jatuh tempo itu hari ini gitu. Pasti di situ itu akan merasakan cemas gitu. Seorang siswa tersebut gitu akan bakal kepikiran gitu. Bagaimana? Gimana saudara Taufik? Boleh. Lanjut. Baiklah saudari Rani, pertanyaannya akan dijawab oleh pemateri dengan bunyi bagaimana cara menanggulangi rasa cemas dan tiba-tiba. Mungkin ini ya 11-12 dengan pertanyaan si Johan tadi gitu. Jadi jawabannya nggak jauh beda gitu. Di sini cara kita menanggulangi ketika rasa cemas itu tiba-tiba datang, yang pertama yang saya jelaskan tadi itu tarik nafas dalam-dalam, atau kayak tarik nafas hembuskan, dan juga jangan lupa baca istighfar gitu ketika tarik nafas tersebut gitu. Terus yang kedua, visualisasi tempat yang tenang. Bayangkan diri Anda berada di tempat yang menenangkan seperti pantai atau taman gitu. Fokus pada detail tempat tersebut seperti suara ombak atau bau rumput gitu. Nah, ketika rasa cemas berlangsung pada diri Anda gitu, mungkin saudara gitu bisa terjun ke pantai tersebut. Bukan terjun untuk berdiri gitu, tapi untuk kayak menenangkan pikiran kita gitu supaya rasa cemas pada dalam diri kita tersebut itu hilang gitu. Ketika misal anak pantai ini dia hanya mendengarkan suara ombak saja, pikirannya jadi tenang gitu, kayak rasa cemasnya jadi hilang dan lain sebagainya gitu. Gimana saudari Rani? Kalau yang kurang setuju atau gimana silakan saudara. Gimana saudari Rani? Oke. Baiklah, mungkin itu dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami berdua selaku materi dan moderator kami undur diri. Allahumma fi makanina sabilasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.